Baik, pertama-tama di sini di chapter 12 saya akan menjelaskan derivatif. Jadi, derivatif sendiri itu adalah instrumen keuangan yang nilainya itu bergantung pada perubahan nilai dari aset dasar atau underlying asset. Jadi, contohnya itu seperti saham, obligasi, komoditas, ataupun mata uang asing. Nah, derivatif ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risiko keuangan, menjaga stabilitas arus kas, serta melindungi nilai aset dari fluktuasi pasar. Nah, tujuan utama dari penggunaan derivatif itu untuk hedging. Jadi hedging itu perlindungan nilai. Kemudian ada spekulasi. Jadi spekulasi ini untuk memperoleh keuntungan dari prediksi perubahan harga di masa depan. Kemudian tujuannya juga ada arbitrase. Itu mencari keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda. Jadi di sini contohnya juga ada perusahaan besar seperti Starbucks dan Wolverine Worldwide itu menggunakan derivatif secara strategis. Nah, kalau di Starbucks dia itu memanfaatkannya untuk mengendalikan resiko harga bahan baku dan juga nilai tukar. Sementara kalau di Wolverine Worldwide itu menggunakan interest rate swap senilai 405,4 juta dolar untuk mengonversi pinjaman berbunga variabel menjadi pinjaman berbunga tetap. Nah, terdapat 4 jenis resiko utama yang dikelola dengan derivatif. Yang pertama itu ada resiko suku bunga, kemudian resiko harga komoditas, resiko nilai tukar mata uang asing, dan juga resiko harga saham. Jadi derivatif itu pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengendali ketidakpastian keuangan. Jadi dengan derivatif, perusahaan itu dapat mengamankan harga ataupun tingkat bunga di masa depan sehingga dapat meminimalkan dampak fluktuasi pasar terhadap laba perusahaan. Nah, baik selanjutnya ada hedge transaction. Jadi hedging itu adalah tindakan untuk melindungi posisi keuangan perusahaan dari potensi kerugian dengan cara mengambil posisi berlawanan melalui kontrak derivatif. Jadi tujuan utama dari strategi ini itu bukanlah untuk memperoleh keuntungan besar, melainkan untuk menjaga kestabilan nilai ekonomi perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan berbagai instrumen seperti forward, futures, options, ataupun swaps untuk melakukan lindung nilai terhadap resiko tersebut. Nah, di sini yang pertama ada forward contract. Jadi itu adalah perjanjian dua pihak untuk membeli ataupun menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kontrak ini tuh bersifat non-standar dan biasanya itu dilakukan secara langsung antar pihak, jadi bukan melalui bursa. Nah, keunggulan dari forward contract itu adalah fleksibilitasnya dalam menentukan harga, jumlah, ataupun tanggal penyerahan. Namun karena tidak ada lembaga penjamin seperti bursa, di sini tuh terdapat resiko gagal bayar. Gitu. Nah, di sini ada contoh. Misal Big Oil itu membuat kontrak pembelian 10.000 barel minyak dengan harga 100 dolar per barelnya. Jadi apabila harga pasar naik menjadi 110 dolar, maka pihak penjual itu harus membayar selisih sebesar 10.000 dikali dengan selisih. Jadi di sini adalah 100.000. Jadi forward contract itu sering digunakan untuk mengamankan harga input produksi seperti bahan baku. Namun memang resiko utama dari kontrak ini itu terletak pada keandalan pihak lawan yang terlibat dalam perjanjian. Nah, selanjutnya ada futures contract. Jadi di futures contract itu memiliki prinsip yang serupa sama forward contract. Namun sifatnya tuh bersifat standar dan diperdagangkan di bursa. Jadi bursa ini berperan sebagai perantara dengan menyediakan lembaga clearing yang menjamin pelaksanaan kontrak. Sehingga resiko gagal bayar tuh menjadi minimal. Nah, keuntungan dan kerugian dari kontrak ini itu dihitung setiap hari melalui mekanisme mark to market, di mana nilai kontrak itu disesuaikan dengan harga pasar harian. Nah, di futures contract itu lebih transparan dan juga liquid karena diperdagangkan secara terbuka. Sehingga perusahaan itu sering menggunakannya untuk menjaga kestabilan harga bahan baku ataupun hasil produksi yang sensitif terhadap perubahan harga pasar. Nah, selanjutnya ada option. Jadi option ini itu kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli ataupun menjual suatu aset pada harga tertentu atau strict price. Jadi pihak pembeli opsi itu membayar premi kepada pihak penjual sebagai kompensasi atas hak tersebut. Nah, jika kondisi pasar tidak sesuai dengan ekspektasi, pembeli ini dapat memilih untuk tidak mengeksekusi opsi
dan hanya kehilangan sejumlah premi yang telah dibayar. Nah, untuk opsinya sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada American Option, itu dapat dieksekusi kapan saja sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada European Option, jadi itu hanya dapat dieksekusi pada tanggal jatuh tempo. Nah, opsi ini itu memberikan fleksibilitas kepada pemegangnya. Dengan membayar premi kecil di awal, perusahaan itu dapat melindungi diri dari resiko besar akibat fluktuasi pasar tanpa kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan jika harga bergerak ini menguntungkan. Kemudian ada swap. Jadi itu adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan guna mengelola resiko keuangan tertentu, seperti suku bunga ataupun nilai tukar mata uang. Nah, jadi swap itu paling umum digunakan adalah interest rate swap, di mana satu pihak membayar bunga tetap dan menerima bunga variabel dari pihak lain. Di sini ada contohnya. Perusahaan dengan pinjaman bunga tetap 8% dapat menukar pembayaran bunganya dengan perusahaan lain yang memiliki pinjaman bunga variabel. Nah, dengan cara ini, keduanya itu dapat menyesuaikan exposure terhadap perubahan suku bunga pasar. Nah, selanjutnya ada examples of derivative use. Jadi, bagaimana contoh untuk penggunaan derivatif. Jadi, di sini ada forward contract. Jadi, contohnya di sini ada kasus Grey Company. Nah, di sini Grey Company memproduksi 2 juta pounds tembaga selama 4 kuartal berikutnya. Jadi, di sini tertulis biaya tetap totalnya ada $2.400.000, kemudian biaya variabelnya 0,80 dolar per pound, kemudian total biayanya 4 juta dolar, harga impas atau break-even price itu 2 dolar per pound. Nah, jika harga jual turun di bawah 2 dolar per pound, perusahaan ini akan mengalami kerugian. Jika naik, akan memperoleh keuntungan. Nah, dengan menggunakan forward contract, ini dapat mengunci harga jual di masa depan untuk menghindari kerugian akibat penurunan harga pasar. Nah, jadi melalui kontrak forward, ini dapat memastikan stabilitas pendapatan meskipun pasar berfluktuasi. Namun apabila harga naik di masa depan, perusahaan itu tetap wajib menjual pada harga yang telah dikunci, sehingga tidak dapat menikmati kenaikan pada harga tersebut. Seperti itu. Nah, untuk option contract di sini, option contract itu berfungsi seperti asuransi harga. Sehingga pembeli option itu membayar premi untuk mendapatkan hak, tapi bukan kewajiban, melakukan transaksi pada harga tertentu, yaitu exercise price. Nah, kalau call option itu adalah hak untuk membeli aset di harga tertentu, kalau put option itu hak untuk menjual aset di harga tertentu. Di sini ada kasus untuk Grey dengan put option. Di sini, Grey Company juga dapat menggunakan put option untuk melindungi nilai penjualannya. Jadi dalam kasus ini, perusahaan itu membeli put option dengan harga pelaksanaan atau exercise price sebesar 2,30 dolar per pound dan membayar premi 0,05 per pound. Nah, di sini berarti jika harga pasar lebih tinggi atau sama dengan 2,30, opsi ini tidak dieksekusi dan Grey menjual pada harga pasar. Nah, jika harga pasar turun di bawah 2,30, opsi ini tuh dieksekusi sehingga Grey ini tetap dapat menjual tembaga pada harga 2,30 per pound. Nah, dengan menggunakan opsi, Grey Company itu memperoleh perlindungan dari penurunan harga yang signifikan tanpa kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga. Nah, meskipun membayar premi di awal, perusahaan ini mendapatkan kepastian bahwa harga minimum yang aman bagi kelangsungan operasi tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai foreign exchange concept and definition. Dalam konteks ekspansi bisnis asing perusahaan Amerika Serikat, di sini aktivitas bisnis asing oleh perusahaan Amerika Serikat itu telah meluas secara signifikan dari waktu ke waktu. Dari segi volume perdagangan, pada tahun 2015, ekspor barang dan jasa Amerika Serikat mencapai 2.230 triliun dolar. Sementara impor barang dan jasa asing berjumlah 2.762 triliun dolar. Dari segi tren pertumbuhan, sejak tahun 1996, total aktivitas impor dan ekspor telah tumbuh
rata-rata sekitar 6% per tahun, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perdagangan global ini diperkirakan akan terus berlanjut. Kemudian, dampak pada labanya adalah operasi cabang dan anak perusahaan internasional memberikan dampak besar pada hasil operasional perusahaan Amerika Serikat. Yang pertama, pada tahun 2014, The Coca-Cola Company memperoleh 59% pendapatan operasional dan 80% laba operasionalnya dari luar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, pada tahun yang sama Apple memperoleh 51% dari penjualan bersih dan 55% dari laba operasionalnya dari Eropa, Jepang, dan Asia Pasifik. Selanjutnya di sini membahas mengenai konsep mata uang. Mata uang sendiri memiliki 3 fungsi utama dalam transaksi ekonomi. Yang pertama yaitu ada standar nilai atau standard of value yang mana dia itu menentukan nilai barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada media pertukaran atau medium of exchange, di mana dia itu digunakan untuk melakukan pembelian dan penjualan. Kemudian yang ketiga ada unit pengukuran atau unit of measure. Di situ dia menyediakan satuan untuk mengukur aktivitas dan sumber daya ekonomi. Nah, dalam konteks pencatatan keuangan, penting untuk membedakan antara dua konsep mata uang. Nah, konsep yang pertama di sini itu ada denominasi, yang mana artinya adalah mata uang di mana suatu piutang atau utang harus dibayar atau diselesaikan. Contohnya, jika perusahaan Amerika Serikat berutang 5.000 pound Inggris, maka utang itu didenominasikan dalam GBP. Kemudian yang kedua adalah pengukuran, yang mana mata uang ini di mana suatu transaksi dicatat dalam pembukuan keuangan perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan Amerika Serikat akan selalu mengukur dan mencatat utang tersebut dalam dolar Amerika Serikat atau USD. Nah, untuk catatan domestik, untuk transaksi domestik seperti kedai pizza di Chicago, mata uang didominasi dan pengukuran biasanya sama. Sebesar ya dihitungnya sama dengan dolar Amerika Serikat. Kemudian di sini ada mata uang dalam transaksi lintas negara. Untuk transaksi antar entitas bisnis dari negara yang berbeda, piutang dan utang biasanya didominasikan dalam mata uang lokal, entitas pembeli atau penjual. Contoh transaksi di Amerika Serikat dan di Inggris. Nah, di sini tuh ada sebuah perusahaan Amerika Serikat yang menjual barang dagangan ke perusahaan Inggris. Jumlah transaksi akan didominasikan atau dibayar dalam dolar Amerika Serikat atau pound Inggris. Pengukurannya untuk perusahaan Amerika Serikat akan mengukur dan mencatat piutang dan penjualannya dalam dolar Amerika Serikat. Lalu yang perusahaan Inggris akan mengukur dan mencatat pembelian dan utangnya dalam pound Inggris. Nah, jika transaksi didominasikan dalam mata uang asing, misalnya pound Inggris untuk perusahaan Amerika Serikat, perusahaan harus menentukan setara dolar Amerika Serikat yang diwakili oleh transaksi tersebut. Untuk melakukan pengukuran ini, bisnis dapat mengandalkan nilai tukar atau exchange rates. Nah, kita tadi membahas mengenai nilai tukar. Sebenarnya apa sih nilai tukar ini? Nah, nilai tukar adalah harga mata uang yang dinyatakan dalam unit mata uang lain. Nilai ini dinegosiasikan secara terus-menerus di pasar mata uang dunia, yang memungkinkan bisnis untuk mengukur transaksi asing dalam mata uang mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai direct and indirect quotation of exchange rate. Nah, di sini nilai tukar atau exchange rate itu didefinisikan sebagai rasio antara satu unit mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan dalam waktu tertentu. Nilai tukar ini dapat disajikan dalam dua cara utama, yaitu yang pertama adalah kutipan langsung atau direct. Kutipan langsung ini menyatakan nilai tukar dari sudut pandang pelapor, dalam hal ini dari sudut pandang dolar Amerika Serikat, contohnya ya. Nah, jumlah dolar Amerika Serikat per satu unit mata uang asing. Contohnya, jika ada 1,41 dolar dapat ditukarkan dengan 1 pound Inggris, maka kutipan langsungnya adalah sebagai gambar di sini dapat dilihat yang mana menunjukkan 1,41 per 1 sama dengan 1,41 dolar.
Nah, artinya dibutuhkan 1,41 dolar untuk membeli 1 pound. Nah, untuk kutipan tidak langsung atau indirect ini, kutipan tidak langsung menyatakan nilai tukar sebagai kebalikannya dari kutipan langsung. Jumlah unit mata uang asing per 1 dolar Amerika Serikat. Contohnya, menggunakan rasio yang sama, sebesar 1,41 dolar per 1 pound. Kutipan tidak langsungnya adalah 1 per 1,41 dolar sama dengan 0,709 pound. Yang mana artinya adalah 1 dolar Amerika Serikat itu dapat membeli 0,709 pound. Kedua pendekatan tersebut adalah resiprokal atau kebalikan satu sama lain. Yang pertama, kutipan 1,41 dolar per 1 pound adalah kutipan langsung dari sudut pandang Amerika Serikat karena nilainya dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian pada kutipan kedua, kutipan 0,709 pound per 1 dolar adalah kutipan tidak langsung dari sudut pandang Amerika Serikat karena nilainya dinyatakan dalam mata uang asing atau pound Inggris. Selanjutnya ada floating fixed multiple exchange rate. Oke. Di sini menjelaskan mengenai jenis-jenis nilai tukar. Nilai tukar mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah atau dibiarkan berfluktuasi di pasar. Nah, di sini ada dua jenis nilai tukar. Yang pertama ada tetap atau resmi, yang kedua ada mengambang atau bebas. Nah, untuk nilai tukar yang tetap ini berarti diatur oleh pemerintah dan tidak berubah akibat pergerakan di pasar mata uang dunia. Penentu nilainya yaitu pemerintah. Kemudian yang mengambang ini nilai tukar berfluktuasi naik atau turun berdasarkan harga pasar yang dipengaruhi oleh penawaran, permintaan, dan faktor-faktor lain di pasar mata uang dunia. Penentu nilainya adalah mekanisme pasar. Kemudian di sini ada nilai tukar mengambang atau floating exchange rates. Nah, secara teori nilai mata uang suatu negara harus mencerminkan daya belinya di pasar global. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan nilai mata uang menguat atau melemah. Nah, di sini itu faktor utama yang menyebabkan nilai mata uang menguat dan melemah itu yang pertama ada inflasi tinggi. Kenaikan tingkat inflasi suatu negara menunjukkan bahwa daya beli mata uangnya itu menurun. Kemudian penyebab yang kedua ada defisit perdagangan atau trade deficit. Terjadi ketika impor melebihi ekspor, menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut di pasar global itu menurun. Efeknya dibutuhkan lebih banyak unit mata uang yang melemah untuk membeli satu unit mata uang lain. Kemudian nilai tukar penyebab nilai tukar itu menguat atau strength, yaitu surplus perdagangan atau trade surplus. Terjadi ketika ekspor melebihi impor, yang biasanya meningkatkan permintaan mata uang negara tersebut karena banyak penjualan ekspor yang harus dibayar dengan mata uang eksportir. Efeknya dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang yang menguat untuk membeli satu unit mata uang yang lain. Nah, di sini tuh ada faktor lain yang mempengaruhi. Selain inflasi dan posisi perdagangan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar mengambang meliputi yang pertama ada perbedaan suku bunga. Nah, suku bunga yang lebih tinggi di suatu negara dapat menarik investor asing untuk membeli sekuritas di sana, untuk meningkatkan permintaan mata uang lokal. Kemudian yang kedua ada spekulasi. Perdagangan spekulatif oleh investor untuk mengambil keuntungan dari pergerakan mata uang. Nah, kemudian di sini ada nilai tukar tetap dan berganda, multiple exchange rate. Nah, dalam sistem nilai tukar tetap, pemerintah dapat menetapkan tarif yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi. Tujuannya itu untuk mempromosikan tujuan ekonomi negara. Nah, contohnya adalah pemerintah dapat menetapkan tarif preferensial atau menguntungkan untuk impor tertentu, misalnya bahan baku penting, dan tarif penalti yang kurang menguntungkan untuk ekspor tertentu, misalnya untuk mendorong konsumsi domestik. Selanjutnya ada foreign currency transaction order dan forward contracts. Jadi, pembahasan transaksi mata uang asing ini mengasumsikan sudut pandang perusahaan. Perusahaan AS yang mata uang esensialnya adalah dolar Amerika Serikat
yang juga merupakan mata uang lokalnya. Nah, mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang lingkungan ekonomi utamanya, yang biasanya mata uang dominan yang diterima atau dikeluarkan untuk menyelesaikan transaksi adalah mata uang fungsional. Kemudian selanjutnya ada persyaratan FASB, di mana yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatatan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal tersebut. Persyaratan yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo tercatat yang denominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar saat ini. Nah, kemudian ada pembelian dalam mata uang asing, di mana singkatnya pembelian dalam mata uang asing ini harus diukur dalam dolar pada tanggal pelaporan menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Nah, jika tanggal neraca terjadi sebelum liabilitas dilunasi, utang usaha harus diukur ulang untuk mencerminkan kurs spot pada tanggal laporan keuangan, dan keuntungan akan diperoleh jika dolar menguat, karena lebih banyak euro yang dapat dibeli dengan $1 dibandingkan saat liabilitas pertama kali dicatat. Nah, kemudian kerugian yang akan diperoleh jika dolar melemah, karena lebih sedikit euro yang dapat dibeli dengan $1 dibandingkan saat kewajiban pertama kali dicatat. Nah, ketika liabilitas dibayarkan, keuntungan jadi ketika liabilitas lebih kecil sejak tanggal laporan keuangan terakhir itu, atau keuntungan atau kerugian yang dicatat daripada laporan keuangan terakhir dicatat karena liabilitas dibayarkan pada spot pada tanggal pembayaran. Nah, biasanya perusahaan itu bekerja sama dengan bank untuk menangani konversi tersebut, dan bank menagih rekening bank perusahaan dalam dolar. Jadi termasuk biaya transaksinya dan juga mentransfer mata uang asing ke rekening penerima pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai spot, current, and historical exchange rate. Yang pertama, nilai tukar sebagai terminologi pasar versus akuntansi. Nah, nilai tukar yang digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi asing selain kontrak berjangka diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama yang terbagi antara terminologi pasar dan akuntansi. Yang pertama ada nilai tukar spot atau spot rate. Nah, nilai tukar ini untuk penyerahan mata uang yang dipertukarkan secara segera atau immediate delivery. Yang karakteristiknya adalah hanya ada satu spot rate untuk transaksi tertentu pada saat tertentu juga. Kemudian yang kedua, ada nilai tukar kini atau current rate. Ini adalah istilah akuntansi yang didasarkan pada spot rate, yang mana artinya adalah nilai tukar di mana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau balance sheet date atau tanggal transaksi. Nah, hubungannya dengan spot rate adalah current rate adalah spot rate yang berlaku untuk penyelesaian segera pada tanggal transaksi atau tanggal neraca. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar historis atau historical rate. Ini adalah istilah akuntansi yang juga didasarkan pada spot rate masa lalu. Nah, nilai tukar ini itu berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu yang spesifik. Kemudian, pengaruh sistem nilai tukar. Baik spot, current, maupun historical rates dapat berupa nilai tukar tetap atau mengambang, tergantung pada mata uang yang terlibat. Nah, jika sistem nilai tukarnya itu fix atau tetap, maka pergerakan nilai tukar spotnya adalah nilai tukar biasanya hanya berubah sebagai akibat dari tindakan pemerintah, kecuali transaksi di pasar gelap. Contohnya adalah pemerintah Argentina dapat mengendalikan nilai tukar di Buenos Aires. Kemudian, untuk sistem nilai tukar mengambang, pergerakan nilai tukar spotnya adalah
Nilai tukar dapat berubah setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Contohnya adalah mata uang utama dunia sering berfluktuasi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada foreign exchange quotation, yaitu kutipan valuta asing. Di sini ada interbank foreign exchange quotations, kutipan valuta asing interbank. Nah, di mana bank-bank besar Amerika Serikat memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer bank dan pertukaran mata uang. Di sini ada tabel yang menyajikan nilai tukar transaksi antar bank terpilih pada 23 Maret 2016 yang menunjukkan dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, untuk yang US dollar ini merupakan kutipan tidak langsung, kemudian yang sebelah kanan, yang US equivalent itu merupakan kutipan langsung. Kemudian yang currently itu kutipan tidak langsung. Gitu. Kemudian di sini dijelaskan. Kolom yang menunjukkan kutipan langsung dari sudut pandang Amerika Serikat, yaitu biaya dolar Amerika Serikat untuk membeli 1 unit mata uang asing. Ini US equivalent. Contohnya adalah pound Inggris. Di situ nilainya ada 1,4096 dolar. Berarti diperlukan 1,4096 untuk membeli 1 pound di pasar antar bank. Kemudian pembayaran sebesar 1.409.600 ini akan memungkinkan perusahaan Amerika Serikat untuk membeli barang Inggris senilai 1 juta pound atau melunasi utang yang didominasikan dalam 1 juta pound pada saat itu. Nah, contoh yang kedua adalah dolar Kanada yang dibutuhkan 757.400 dolar untuk membeli 1 juta dolar Kanada karena 0,7574 dolar per 1 dolar Kanada. Nah, untuk mata uang kutipan tidak langsung di sini dari sudut pandang Amerika, yaitu jumlah unit mata uang asing yang dapat dibeli dengan 1 dolar Amerika Serikat. Contoh, di sini pound Inggris dengan nilai 0,7094 pounds, berarti 1 dolar dapat membeli 0,7094 pounds. Nah, selanjutnya ada layanan dan margin bank. Bank-bank Amerika Serikat membebankan biaya untuk menyediakan layanan penukaran mata uang ini. Perbedaan antara jumlah yang mereka terima dari perusahaan Amerika Serikat dan jumlah yang mereka bayarkan untuk mata uang asing atau sebaliknya. Dikenal sebagai margin atau spread bank. Contoh margin bank adalah, misalkan ada nilai tukar kuotasi antar bank yaitu 1 pound sama dengan 1,41 dolar. Bank mungkin menawarkan untuk menjual pound Inggris kepada perusahaan seharga 1,42 per 1 pound, nilai yang lebih tinggi, atau membeli pound Inggris dari perusahaan seharga 1,40 dolar per 1 pound, yang mana nilainya itu lebih rendah. Jika sebuah perusahaan membeli 1 juta pound dari bank dengan harga 1,42 dolar, perusahaan membayar 1.420.000 dolar. Jika sebuah perusahaan menjual 1 juta pound ke bank dengan harga 1,40 dolar, perusahaan menerima 1.400.000 dolar. Dalam kedua kasus, bank memperoleh keuntungan 10.000 dolar. Misalnya, bank membeli di pasar antar bank seharga 1,41 dolar dan menjual kepada pelanggan seharga 1,42 dolar yang menghasilkan selisih 0,01 dolar per 1 pound atau 10.000 dolar untuk 1 juta pound. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang purchase dominate in foreign currency. Jadi, konsep akuntansi untuk transaksi yang menggunakan mata uang asing ini berfokus pada keuntungan gains
dan kerugian loss yang timbul dari fluktuasi kurs. Untuk keuntungan dan kerugian kurs, keuntungan atau kerugian ini akan muncul jika nilai tukar mata uang berubah antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, pembayaran, atau penerimaan kas. Untuk penyesuaian akhir tahun, jika transaksi, utang atau piutang belum lunas pada tanggal neraca atau akhir periode akuntansi, nilainya harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi ini diakui dalam laporan laba rugi. Nah, di sini ada contoh utama pembelian dalam mata uang asing, yang mana perusahaan ATC ini membeli barang dari Paris Company seharga 10.000 euro. Jadi pada 1 Desember 2016, kursnya adalah 0,6600 dolar per 1 euronya. ATC akan mencatat pembelian persediaan dan utang usaha senilai 6.600 dolar, yang mana hasil dari 10.000 euro dikali dengan 0,6600 dolar. Untuk 31 Desember 2016 ini adalah tanggal neraca dan penyesuaian. Kursnya itu naik 0,50 dolar, yang mana per satu euronya, sehingga dolarnya melemah. Nilai utang 10.000 euro sekarang setara dengan 6.650 dolar, yang karena utangnya ini menjadi lebih mahal sebesar 50 dolar, ATC harus mencatat kerugian kurs sebesar 50 dolar. Untuk tanggal pelunasan pada 30 Januari 2017, kursnya itu naik lagi, yang mana menjadi 0,6750 per 1 euronya. Jadi dolarnya semakin melemah lagi. Jadi ATC itu harus membayar 10.000 euro dengan membeli euro menggunakan dolar. Total kas yang dikeluarkan adalah 6.750. Dibandingkan nilai utang pada 31 Desember, ATC ini mengalami kerugian kurs tambahan sebesar 100 dolar yang diakui pada tahun 2017. Nah, pada slide ini akan melanjutkan dari slide sebelumnya, tapi kita menggunakan sales dominate in foreign currency, yang mana ini adalah penjualan dalam mata uang asing. Yang tadi itu pembelian, ini penjualan. Jadi perusahaan ATC ini menjual barang ke Rome Company sebesar 20.000 euro. Untuk pada tanggal 15 Desember 2016, kursnya itu 0,6625 per 1 euronya. Jadi ATC akan mencatat penjualan dan piutang usahanya senilai 13.250 dolar. Cara menghitungnya adalah 20.000 euro ini dikali dengan nilai kurs US-nya 0,6625 dolar. Untuk 31 Desember 2016, ini adalah tanggal neraca atau penyesuaiannya. Jadi kursnya turun menjadi 0,6550 per 1 euronya. Jadi dolarnya tuh lebih menguat. Untuk nilai piutangnya itu kan 20.000. Sekarang hanya setara dengan 13.100 dolar. Cara menghitungnya adalah 20.000 euro dikali dengan 0,6550. Karena piutang ini adalah aset yang nilainya turun sebesar 1.500 dolar, ATC ini harus mencatat kerugian kurs sebesar 150.000 dolar. Untuk tanggal yang terakhir, ini adalah 15 Januari 2017. Jadi ini adalah tanggal penerimaan kas. Jadi kursnya naik menjadi 0,6700 per 1 euronya, yang mana dolarnya jadi melemah dibandingkan dengan yang akhir tahun. AS itu akan menerima pelunasannya sebesar 20.000 saat diterima, yang setara dengan 13.400 dolar dibandingkan nilai piutang pada 31 Desember. ATC ini menerima lebih banyak dolar. Ini akan menghasilkan keuntungan kurs sebesar 300.000 dolar. Ya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan aturan dan standar. Jadi ini bagian terpenting adalah merangkum tentang bagaimana perubahan kurs yang dinyatakan sebagai dolar per unit
mata uang asing itu akan mempengaruhi aset piutang dan liabilitas atau utang. Jika kursnya meningkat atau spot rate increase, ini berarti dolarnya akan melemah. Nah, dampaknya pada piutang itu akan menguntungkan. Nah, akan menerima mata uang asing yang lebih bernilai lebih banyak dolar, dan dampaknya pada utang itu akan merugikan. Jadi harus membayar dengan mata uang asing yang lebih mahal. Untuk kurs menurun atau spot rate decrease, ini berarti dolarnya menguat. Dampaknya pada piutang itu akan merugikan karena mata uang asingnya itu bernilai lebih sedikit. Untuk dampaknya pada utang itu akan menguntungkan karena harus membayar dengan mata uang asing yang lebih rendah atau lebih murah. Selesai.